Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 3 sifat periodik unsur. Adapun 3 sifat tersebut antara lain yang pertama jari-jari atom. Nah, jari-jari atom merupakan jarak dari inti ke kulit terluar suatu atom. Unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah memiliki jari-jari atom yang semakin mengecil, dan unsur-unsur yang seperiode dari kiri ke kanan memiliki jari-jari atom yang semakin mengecil. Jari-jari atom dipengaruhi oleh nomor atom. Semakin besar nomor atom, maka jumlah kulit akan semakin banyak, sehingga jarak dari inti ke kulit terluar akan semakin jauh, dan jari-jari pun semakin besar. Dan sebaliknya, jika nomor atom kecil, maka jumlah kulit juga semakin sedikit, sehingga jari-jari pun semakin mengecil. Dan yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan satu elektron. Unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah memiliki energi ionisasi semakin mengecil, dan unsur-unsur yang seperiode dari kiri ke kanan memiliki energi ionisasi yang semakin membesar. Energi ionisasi dipengaruhi oleh jari-jari atom. Semakin besar jari-jari atom, maka gaya tarik-menarik antar inti dengan elektron akan semakin lemah. Hal itu berarti elektron yang terluar akan mudah lepas, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tersebut semakin kecil. Dan sebaliknya, jika jari-jari atom kecil, maka gaya tarik-menarik antar inti dengan elektron akan semakin kuat, dan elektron yang terluar akan sulit untuk lepas, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron tersebut sangat besar. Nah, dan yang ketiga ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom yang lain. Unsur-unsur yang segolongan dari atas ke bawah memiliki keelektronegatifan semakin mengecil, dan unsur-unsur yang seperiode dari kiri ke kanan memiliki keelektronegatifan semakin membesar. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, maka ia cenderung untuk membentuk ion positif, dan semakin kecil keelektronegatifan suatu atom, maka ia cenderung untuk membentuk ion negatif. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Prinsip Basolo adalah prinsip yang menjelaskan tentang kation besar suka berikatan dengan anion yang besar, sedangkan kation yang kecil suka berikatan dengan anion kecil. Contohnya pada pembuatan BaSO4, di mana reaksinya adalah BaSO4 ditambah Na2SO4 menghasilkan BaSO4 ditambah 2NaCl, di mana ion Ba2+ dari BaCl2 dan ion SO4 2- dari Na2SO4 berikatan karena keduanya sama-sama memiliki 2 positif dan 2- yang sama-sama memiliki elektron yang sama besarnya. Sedangkan untuk Na dan Cl, Na yang berasal dari Na2SO4 dan juga Cl yang berasal dari BaCl sama-sama berikatan karena mereka sama-sama memiliki positif 1 dan -1, di mana Na positif dan juga Cl-. Saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari natrium sulfat Na2S2O3 yang meliputi massa molar, penampilan, bau, densitas, titik lebur, titik didih, kelarutan, dan indeks bias. Massa molar adalah massa suatu sampel unsur atau senyawa dibagi dengan jumlah zat sampel unsur atau senyawa tersebut. Massa molar dari natrium tiosulfat ini bernilai 158,11 gram per mol untuk anhidratnya dan bernilai 248,18 gram per mol untuk pentahidratnya. Untuk penampilan, natrium tiosulfat ini memiliki penampilan kristal putih, dan untuk baunya itu sendiri dia tidak berbau sama sekali. Densitas adalah massa suatu zat per satuan volumenya yang dilambangkan dengan Rho. Densitas dari natrium tiosulfat ini bernilai 1,667 gram per cm kubik. Titik lebur adalah suhu di mana terjadi perubahan keadaan suatu zat dari padat menjadi cair, di mana fase padat dan fase cairnya berada dalam kesetimbangan. Titik lebur dari natrium tiosulfat ini bernilai 48,3 derajat Celcius. Titik didih
Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap dari suatu cairan sama dengan tekanan yang mengelilingi cairan itu. Titik didih dari natrium tiosulfat ini memiliki nilai 100 derajat Celcius. Kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam suatu pelarut. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum suatu zat yang larut dalam suatu pelarut dalam suatu keseimbangan. Kelarutan natrium tiosulfat dalam air bernilai 70,1 gram per 100 ml pada suhu 20 derajat Celcius dan memiliki nilai 231 gram per 100 ml pada suhu 100 derajat Celcius. Indeks bias. Indeks bias adalah nilai satu dimensi yang menggambarkan seberapa cepat cahaya bergerak dalam suatu medium. Indeks bias dari natrium tiosulfat ini bernilai 1,489. Saya akan menjelaskan prosedur dari pembuatan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. A. Pembuatan kristal Na2S2O3 yang pertama dilakukan yaitu 4 gram Na2SO3 solid dimasukkan ke dalam beker gelas. Yang kedua ditambahkan dengan 25 ml aqueous liquid hingga larut. Yang ketiga ditambahkan dengan 4 gram sulfur sambil dipanaskan di atas penanas air hingga larut. Dilakukan proses pemanasan ini karena sulfur yang tidak mudah larut dengan air. Yang keempat yaitu disaring menggunakan kertas saring biasa. Nah, pada proses penyaringan ini dihasilkan dua produk. Yang pertama ada filtrat dan yang kedua ada residu. Pada filtrat ini kita uapkan hingga jenuh yang ditandai dengan berkurangnya volume filtrat dari volume awalnya. Setelah itu kita dinginkan pada suhu kamar dan kita saring lagi menggunakan kertas Whatman nomor 42. Nah, pada penyaringan yang kedua ini didapatkan dua produk lagi. Yang pertama ada filtrat dan yang kedua ada endapan. Nah, pada endapan ini kita lakukan pengeringan dan kita hitung rendemennya. Lalu kita akan mendapatkan hasil. Aplikasi penggunaan natrium tiosulfat. Di sini saya akan membahas aplikasi tentang penggunaan natrium tiosulfat. Aplikasi percobaan natrium tiosulfat salah satunya dapat digunakan sebagai prediksi. Hal ini dapat kita lihat dalam percobaan titrasi iodimetri yang menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai larutan bakunya. Nah, larutan tiosulfat juga merupakan prediksi yang baik bagi besi. Hal ini telah dibuktikan dalam percobaan Devita Dini pada tahun 2017, yang mana natrium tiosulfat pada pH 4,5 11 ppm dapat mereduksi larutan besi 3 positif dengan baik. Prediksi jenis natrium tiosulfat ini juga merupakan prediksi yang mudah didapat. Lalu, dalam penelitian 5 tahun belakangan ini dapat dibuktikan bahwasanya natrium tiosulfat memiliki efek antioksidan yang baik yang dapat digunakan sebagai pengatur redoks dalam tubuh. Percobaan natrium tiosulfat sebagai antioksidan ini baru saja dicoba pada tikus dan babi Guinea dan belum dilakukan percobaan pada manusia.